Ini adalah video pertama kami dan hari ini kami akan melakukan perjalanan jalur laut dengan menggunakan kapal feri Kartika 9 dari PT Dharma Lautan Utama. Sesampainya di kantor PT Dharma Lautan Utama dengan ditemani rintikan hujan ya Famers, kita masuk dan mencari informasi terlebih dahulu. Oh gitu ya. Ruangan itu paling sekitar 30 orang. Selisih berapa Pak kalau kelas 3 duduk? Ini kelas 3-nya ini. Ya. Oh anaknya 200. Tiket kendaraannya, dengan polisinya, orangnya 3, dewasa 2, anak 1. Ya. Makan dulu ya Famers sebelum kita berangkat. Dari arahan Bapak petugas tadi, karena kami membawa mobil, maka kami harus lebih awal masuk ke kapalnya. Nah, jadi kami diminta untuk jam 1.45 atau sekitar setengah 2 sudah ada di Pelabuhan Trisakti. Pas check-in di Pelabuhan Trisakti, kita dapat gelang penumpang dan tiket barcode yang diperuntukkan untuk nanti kita bisa dapat makan di kapal tersebut. Kurang lebih jam 3 lewat dini hari, kita sudah bisa masuk parkiran kapal dan sudah bisa masuk kapal karena kalau mobil pribadi itu lebih didulukan. Karena lebih dulu, jadi kondisi kapal masih lumayan sepi dan lumayan longgar. Jadi kita masih bisa lihat-lihat kondisi kapal Kartika ini. Ada taman bermain. Nah, di sini kita langsung ambil kamar ekonomi ya. Jadi kita bisa dapat tempat tidur seperti ini. Ya bisa memilih tempat lah ya. Sembari menunggu, ada ibu-ibu yang jualan masih di kapal, kayak mau ngopi, makan makanan cemilan gitu, karena ini masih kondisi Ramadan. Jadi saat ini ada kayak jual-jual nasi bungkus buat sahur. Nah, kalau kami memutuskan untuk makan sahurnya di kantin karena di kapal ini kan tersedia kantin, jadi lebih leluasa lah duduknya lah ya. Perjalanan dari Banjarmasin ke Surabaya itu ditempuh kurang lebih sekitar 20 jam. Nah, daripada bosan hanya rebahan gitu kan, lebih baik kita melihat pemandangan yang indah di luar sana, Famers.
Puluhan jam sudah ditempuh ya Famers. Sekarang kita sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Perak pukul 1.15 dan ini sudah masuk WIB, bukan WITA lagi ya. Karena kondisi masih gelap, karena jam subuh ya, masih pergantian hari gitu. Ini udah tanggal 27 ya Famers. Kita akhirnya sudah sampai. Namun itu memerlukan beberapa waktu dulu karena kita harus nurunin mobil kita karena mobil pribadi itu di lantai paling atas. Nah, jadi di lantai paling bawah itu ada truk-truk sayur, truk-truk barang dulu yang harus diturunin, baru mobil pribadi. Sedikit informasi ya Famers, karena kita menggunakan mobil Innova, itu termasuk mobil golongan 3A. Jadi kita kemarin dapat tiket 2.405.000. Nah, kalau untuk penumpangnya 2 orang dewasa, 1 orang dewasa itu tiketnya Rp320.000 dan untuk anak-anak Rp250.000. Jadi total keseluruhan satu mobil 2 orang dewasa dan 1 anak itu Rp3.295.000. Akhirnya Hello Family telah menapaki tanah Jawa dengan jalur laut dan ini pengalaman pertama kali kami yang luar biasa sekali Famers. Jam 2 dini hari 27 Maret 2023 atau bertepatan hari kelima Ramadan Famers. Dari Surabaya kami melanjutkan perjalanan ke tempat wisata Cangar melalui jalur Pacet. Ya biasanya orang menyebutnya jalur Pacet gitu ya. Karena bagi kami wisata air panas Cangar itu awal trip kali ini. Nah, awal pembukanya ya Famers ya, karena pemandian air panas Cangar itu kayaknya nikmat aja gitu, berendam air panas di saat yang lelah seperti ini karena perjalanan puluhan jam di atas laut. Ini kan perjalanan trip laut pertama kami. Nah, kalau Famers sendiri, pernah gak sih melakukan perjalanan laut dengan durasi puluhan jam? Boleh share dong pengalamannya di kolom komentar kami. Pertama ya, biasa dijalani jalan raya Kalimantan. Perjalanan menuju Cangar itu sebenarnya membutuhkan waktu sekitar 2 jam lebih kurang lah ya Famers ya. Cuman karena kami lumayan capek, jadi kami memutuskan untuk mencari persinggahan. Nah, tempat persinggahan bagi kami yang paling enak itu adalah sebuah masjid. Nah, jadi kami mencari masjid di sekitaran perjalanan ini. Ternyata ada pasar juga loh Famers. Pasar malam karena jam 3 dini hari ya. Jadi ini pasar subuh kayaknya. Cocok sebenarnya sih beli sayur, tapi belum siap untuk memasaknya. Nah, jadi di perjalanan ini kita cari masjid yang pas dulu untuk sedikit beres-beres dan kami menemukan sebuah masjid yang lumayan bagus banget. Ini ada kolam ikannya, jadi lebih fokus kepada kolam ikannya terlebih dahulu. Nah, di sini masjidnya cukup luas, ada parkir mobil dan ternyata di belakang parkiran mobil itu juga ada
kayak tempat mes gitu, penginapan juga. Terus ada warung dan pas banget buat kami untuk melaksanakan sahur di sana. Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi cari warung. Jadi mending sekalian aja, kebetulan banget. gumantung ing dalam masjid. Makanya babu kula sering ulang-ulang kula balen-baleni alhamdulillah monggo disyukuri kula kali panjenengan iso dientengno nekani masjid nglakoni salat jamaah. Allahumma amin. Ini adalah mahdun bitaufiqillah, murni pertolongane Gusti Allah. Ora akeh wong sing ditulungi iso gampang teko sikile ngelangkano teko omah yang dene masjid iki ora akeh. Orang-orang pilihan Bu estu. Lek gak dipilih kali Gusti Allah, lah apa nang masjid nang perawatan kono delok bareng seger-seger. Ini sengaja. Setelah selesai beberes, makan sahur, dan sholat subuh, maka kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kami menuju tujuan utama kami, yaitu pemandian air panas Cangar. Melihat dan kami juga ingin merasakan perjalanan ketika subuh hari, sekalian melihat siapa tahu mendapat sunrise. Namun sedikit ada tragedi ya, agak sobek-sobek ya di atas kami dan juga sedikit mendinginkan mesin mobil. Jadi biarlah dulu ya dua lelaki itu istirahat dan saya mau melihat pemandangan sekitarnya. Kan sayang tuh kan pemandangannya cuman bisa dilihat aja tapi tidak bisa menikmati. Di tengah perjalanan juga kami melihat ini sebenarnya tempat wisata. Sebenarnya tempat wisata. Namun karena suasana Ramadan, maka tempat wisata lumayan sepi pada saat Ramadan lah ya, famous. Nah, famous di wilayah ini juga sepertinya juga tempat wisata karena di sana kita lihat banyak sekali warung-warung kayak kafe-kafe gitu. Mungkin karena dia menjurus ke pegunungan yang sebelah sana lah ya. Jadi kayak banyak banget kita temui sepanjang jalan itu
pas banget sebenarnya kalau misalkan mau mampir atau mau menikmati alam sekitar. Namun karena Ramadan jadi nggak ada orang jualan di sana. Baik, kalau gitu kita lanjutkan saja lah perjalanan kita nikmati pemandangan alam sekitar di sini yang sangat memanjakan mata, hijau-hijau. Wow. Ini pisang. Pelat. Oh, ada bagus saya. Bisa Yuk, apa aja? pelan-pelan ya. Oke, Pak. Bercerita ya famers, ada beberapa rekanan kami atau teman-teman kami yang ngechat bertanya, kok jalan saat Ramadan, gak capek kah? Gitu. Kok kenapa sih jalan-jalannya pada saat puasaan kayak gitu? Sebenarnya kami juga tidak ada pilihan lain karena kalau untuk di Kalsel, khususnya kabupaten kota tempat kami tinggal, mayoritasnya itu muslim dan warung maupun sekolah itu tidak ada yang beroperasi, jadi nggak ada operasional kegiatan belajar mengajarnya untuk sekolah, kecuali ada beberapa sekolah yang melakukan kegiatan pesantren Ramadan. Jadi waktu yang longgar, yang paling panjang bagi kami Pemers untuk liburan itu sepertinya saat Ramadan bagi kami ya Pemers. Alasan selanjutnya, kalau kami jalan atau liburan itu saat bertepatan liburan sekolah, sepertinya itu kayaknya waktunya tuh lumayan sempit. Ya, liburan sekolah itu paling lama 1 atau 2 minggu dan pasti kalau untuk harga tiket itu lumayan up dan tempat wisata juga sangat ramai. Jadi kami lebih memilih Ramadan yang berkualitas lah, sedikit jalan-jalan. Daripada anak di rumah tidak ada kegiatan, kita juga bingung melakukan kegiatan apa, hanya sekedar kadang habis sahur tidur lagi, terus kalau mau sholat ya sholat lagi gitu kan, tinggal nunggu-nunggu ngabuburit. Kayaknya rada sepi lah ya, daripada melakukan hal tersebut di saat Ramadan, lebih baik kami melakukan perjalanan trip Ramadan ya. Anggap saja ini adalah safari Ramadan gitu. Namun ada plus minusnya juga sih famers, kalau jalan liburan saat Ramadan itu minusnya ya. Minusnya tempat wisata ya boleh dibilang lumayan sepi sekali. Sepi sekali. Sepertinya tuh kayak jadi jenisnya wisata private banget ya, karena ada beberapa warung juga yang tidak buka karena anak kami kan masih kecil, jadi ya lumayan mau mencari makan lah dia. Nah ini juga ada beberapa tempat wisata juga sebelum ke jalan ke Cangar ya. Dan ini dia, sampai wisata alam pemandian air panas Cangar. Nah kita beli tiket dulu. Untuk tiket parkir ada roda 4 Rp5.000, roda 2 Rp3.000, dan untuk tiket masuknya per orang dewasa Rp16.500 dan untuk anak di atas 5 tahun juga sama ya. Namun kalau untuk anak di bawah 5 tahun itu gratis framers, dan mandilah sepuasnya di air panas Cangar ini. Pemandian air panas Cangar ini buka setiap jam 8 WIB sampai dengan jam 15 WIB atau jam 3 sore. Dan untuk harinya hanya hari Jumat yang tutup. Jadi kalau untuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu Minggu itu open.
Baik, pernah. Masa sama jangan lah. Iyalah, sama ayah dan mama kan. Ini kali keduanya kita kesini kan. Kalau mama sih kali kedua, kalau ayah kali ketiga. Ayah iya kah? Kali keempat barang. Kelima. Kelima sama sekali tutup kalau masuk biar sampai sini. Rencana nanti hendak sore di sini. Iya, ada enakan. podcastnya. Sekalinya jam 4 tutup deh. Oh, jangan di ayah. Apa kalah? Pemandian air panas Cangar adalah pemandian air panas alami yang berasal dari mata air Gunung Welirang dan merupakan salah satu objek wisata alam Kota Batu, tepatnya di Desa Sumber Berantas, Kecamatan Bumi Aji, Famers. Nah, I love Cangar. Seperti tulisannya ya, I love Cangar. Pertama kali kami kesini di tahun 2022. Hello Family benar-benar sudah jatuh cinta dengan Cangar ini. Kami pun berniat, untuk menutup trip Ramadan kami nanti sebelum pulang ke Kalimantan ya, Famers ya. Cangar adalah wisata yang paling pas untuk menutup segala perjalanan kami. Dan semoga terrealisasi nanti ya, Famers ya. Intinya adalah Cangar itu opening and finishing our trip. Nah, ayo kita berendam air panas. Kalau dibanding di tahun 2022 tahun kemarin dengan 2023, sepertinya ada perubahan dari Cangar ini, wisata alam Cangar ini, dari segi infrastrukturnya. Nah, mungkin dari Famers sendiri ada pengalaman gak sih ke Cangar juga? Boleh dong share, bagi pengalamannya di kolom komentar kami. Sedang asik menikmati mata air Gunung Welirang, air hujan pun juga ikut bercengkrama bersama kami. Oke Famers, jalan hemat tanpa dikejar waktu karena akan ada kejutan di setiap perjalanan. Tetap ikuti keseruan perjalanan Hello Family di trip selanjutnya.